Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Indonesia adalah negara dengan keindahan laut atau pantai yang terkenal dan tersohor di mata dunia. Bali adalah salah satunya. Bahkan orang luar negeri lebih mengenal nama Bali dibandingkan dengan negara Indonesia itu sendiri. Banyak wisatawan asing yang datang ke Bali. Walaupun sempat terjadi pandemi COVID-19 dan Bali ditutup untuk wisatawan asing yang datang. Akan tetapi, pada tahun 2022 itu sudah dibuka kembali. Nah, wisatawan asing kembali berbondong-bondong datang ke Bali untuk berwisata. Di Bali, terdapat rental sepeda motor yang disewakan untuk wisatawan asing yang ada di Bali. Usaha rental tersebut tidak terlalu memberikan pengawasan yang tegas terhadap penyewanya. Seperti apakah orang tersebut memiliki SIM atau tidak, bisa berkendara motor atau tidak, dan apakah orang tersebut sudah memahami peraturan lalu lintas di Indonesia. Pengusaha tersebut hanya memprioritaskan keuntungan tanpa memikirkan pengawasan keselamatan kebijakan yang tepat bagi penyewanya. Pada awalnya, turis asing di Bali itu diperbolehkan menyewa kendaraan roda 2. Wisatawan asing menyewa sepeda motor itu untuk mengeksplor tempat-tempat yang ada di Bali. Pengusaha rental menilai menyewakan motornya ke wisatawan asing jauh lebih baik daripada menyewakan motornya ke wisatawan domestik. Hal tersebut dikarenakan wisatawan domestik sering ditemukan masalah, misalnya motor hilang atau dijual oleh penyewa motor. Kepolisian daerah Bali tidak akan melarang mereka naik motor asalkan mereka menaati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 mengenai lalu lintas dan angkutan umum. Namun, warga asing yang menyewa motor tersebut tidak menaati aturan yang ada. Mereka mengendarai motor ugal-ugalan, tidak memakai helm seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 291 Ayat 1 yang mengatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, tidak memakai baju, hingga motor berplat palsu seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 39 Ayat 5. Dijelaskan mengenai tanda nomor kendaraan bermotor atau bisa disebut TNKB atau plat motor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dinyatakan tidak sah. Hal itu tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan warga negara asing terkait dengan hukum lalu lintas di Indonesia serta norma yang ada di Bali. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah dari Provinsi Bali melarang bule untuk menyewa sepeda motor di Pulau Bali. Namun, para perhimpunan rental motor di Bali itu keberatan dengan adanya kebijakan tersebut akan mematikan bisnis lokal. Dari permasalahan yang ditimbulkan oleh warga asing, khususnya yang terjadi di jalan raya, semestinya pemerintah meningkatkan lagi pengawasan dan juga penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dan juga memberikan regulasi yang lebih ketat, serta memberikan arahan atau sosialisasi dan edukasi terhadap warga asing yang ingin berwisata di Bali dan ingin menyewa motor. Setelah kami analisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster dan pro kontra mengenai pemilik rental yang menolak kebijakan tersebut karena dirasa menutup sumber penghasilan warga lokal. Menemukan alternatif yakni merevisi ulang kebijakan yang dikeluarkan, yaitu dengan tidak melarang sepenuhnya turis asing untuk menyewa sepeda motor.
Dan bagi pemilik rental motor harus memperketat syarat penyewanya, yaitu dengan menunjukkan SIM internasional yang diterbitkan oleh negara asalnya, dan juga menunjukkan dokumen sah serta menunjukkan visa atau paspor yang berlaku. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, yaitu I Wayan Koster, tidak sepenuhnya efektif. Nah, karena kebijakan tersebut itu memiliki dampak terhadap pengusaha rental motor di Bali, yaitu dapat menghambat penghasilan masyarakat lokal. Pemerintah semestinya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing, dan juga memberikan arahan, sosialisasi, dan juga edukasi terhadap warga negara asing yang datang ke Bali. Nah, harapannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang datang ke Bali dapat diminimalisir dan para pengusaha rental dapat memperketat syarat untuk menyewa sepeda motor, serta pemerintah lebih peduli dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing yang marak saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. kasih.